Didik, bagaimana kabarnya hari ini? hari ini alhamdulillah saya baik. Semoga Pak Didik juga hari ini baik juga. Alhamdulillah saya juga baik Pak Hidayat. Begini Pak Hidayat, apa benar nanti Pak Hidayat akan melakukan coaching? Betul sekali Pak, hari ini saya ada jadwal untuk melaksanakan kegiatan coaching Pak. Baik, izinkan saya sebagai supervisor Pak Hidayat untuk menyampaikan beberapa hal dan pertanyaan. Yang pertama, kita akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian Pak Hidayat. Pada coaching kali ini, coach dan coachee nanti akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Jadi, apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan tentu juga bagaimana coachee tersebut bisa merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa juga nanti pada saat coaching bisa menyesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Begitu ya Pak Hidayat. Nah, ada beberapa pertanyaan terkait dengan coaching yang akan kita laksanakan nanti. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching nanti? Iya Pak, terima kasih Pak Didik. Pada coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi 3 ya benar Pak. Ini inti dari kompetensi coaching ya, yaitu kehadiran penuh, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan secara aktif Pak. Baik, ada 3 berarti ya. Nah, dari ketiga kompetensi itu kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak observasi? Ya, pada coaching kali ini saya akan lebih spesifik untuk mengobservasi kompetensi coaching yang mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Baik, ada 2 berarti nggih. Kemudian begini Pak, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan pada coaching kali ini apa Pak? Pada coaching kali ini saya menginginkan sebenarnya coaching nanti bisa menemukan solusinya sendiri terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi setelah saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya tanyakan pada coaching. Baik. Berarti silahkan untuk memulai coaching. Setelah coaching nanti kita ngobrol-ngobrol lagi terkait kegiatan yang telah dilaksanakan. Begitu nggih Pak? Ya, terima kasih. Monggo. Selamat siang Pak Wahyu. Iya, selamat siang Pak Hidayat. Terima kasih loh Pak sudah meluangkan waktunya untuk kita ngobrol ini. Ya, sama-sama Pak Hidayat. Kita tapi ngobrol nggak lama ini Pak, sebentar aja, 10 Siap. sampai 15 menitan lah ya. Ya. Apa nih Pak yang mau Pak Wahyu obrolkan di kesempatan kali ini? Begini Pak Hidayat, sebenarnya banyak yang ingin saya obrol, tapi kali ini saya ingin berbagi mungkin ya untuk mendapatkan pencerahan barangkali nanti Pak Hidayat bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi. Saya mengaku Pak. Kebetulan saya juga mengaku sebagai bos dan sedang mengikuti program guru penggerak. Iya. Kemudian ada kegiatan KKD juga, rencana kegiatan KKD yang sedang di pengurusan sedang kita laksanakan, dan tugas-tugas yang seperti itu akan membuat saya stres. Jadi apa yang gak semangat ya? Stres karena banyak sekali tanggung jawab yang harus Pak Wahyu lakukan ini ya. Nah, ini karena kita waktunya tidak lama Pak, ini apa ini Pak yang ingin Pak Wahyu dapatkan dari obrolan kita hari ini Pak? Iya, tentunya saya ingin mendapatkan solusi, ada titik solusi yang membuat kegiatan saya yang banyak ini bisa berjalan dengan maksimal. Ya, jadi Pak Wahyu pengen ada solusi pemecahan masalah tentang Iya, betul. tanggung jawab Pak Wahyu yang begitu banyak ya, sehingga tidak stres lagi ini ya Pak ya. Iya, Pak. Iya. Ini Pak, menurut pengamatan Pak Wahyu ya, ini Pak Wahyu itu stres itu karena banyak kerjaan ini, penyebabnya apa ini Pak? Iya, kalau melihat dari lebih dalam lagi ya, sebenarnya solusinya ya mungkin pada diri saya sendiri Pak. Saya akui ya Pak ya, saya akui ketika tugas-tugas itu datang, tugas mengajar tentu saya insya Allah akan laksanakan tepat. Tapi ketika tugas kegiatan pembelajaran selesai,
seharusnya saya bisa memanfaatkan waktu itu untuk mipil Pak, itu mengerjakan misalkan ada tagihan pos per bulan, sekarang tagihan pos itu per bulan itu mengerjakan, belum lagi ada tagihan kegiatan sedikit, belum lagi kegiatan-kegiatan yang lain yang tentu nggak bisa saya abaikan. Oh iya, iya. Jadi ada beberapa kegiatan ya yang menjadi tanggung jawab Pak Wahyu sehingga menumpuk pekerjaannya dan tadi diakui juga Pak Wahyu kurang memanage dari tugas-tugas itu ya Pak ya, Tidak diselesaikan sehingga menumpuk ya, atau mungkin ketika deadline semua. Iya betul, ketika deadline semua bingung. Waktu tinggal sedikit, Iya, kita harus menyelesaikan pekerjaannya. Ya, itu sangat bikin stres memang ya Pak ya. Iya. Nah, menurut pengamatan Pak Wahyu ini, kira-kira apa ini Pak yang bisa mengurai permasalahan Pak Wahyu ini untuk bisa Pak Wahyu tidak stres karena banyak sekali tanggung jawab yang Pak Wahyu lakukan. Kalau stres kan bahaya ini malah. Belum semua. lagi rumah tangga. Betul. Nah, istri rumah bagian waktu itu. Iya. Iya, mungkin ya karena tadi pekerjaan yang menumpuk, kemudian saya punya prinsip kalau bisa dikerjakan besok kenapa harus sekarang. Iya. Itu mungkin prinsip itu akan saya rubah Pak. Betul kan. Artinya pekerjaan akan saya lakukan, kemudian manajemennya mana yang menjadi prioritas akan saya kerjakan terlebih dahulu. Mungkin ada pembagian pekerjaan, pembagian tanggung jawab. Sebetulnya seperti di pengurusan udara itu kan juga ada pembantu udara. Di KKP juga di pengurusan ada bidang-bidang tertentu yang bisa melaksanakan. Kemudian penjadwalan juga ya ujian mana, kemudian pembagian tugas yang seperti itu. Iya, jadi kalau bisa saya garis bawahi skala prioritas ya Pak, dan manajemen waktu serta kolaborasi. Ini di dalam pengurusan bendahara itu ada pembantu bendahara bos, itu bisa dibagi tugas. Iya. Di KKP ada pengurusan lain, di sekretaris bendahara atau bidang-bidang lain bisa dibagi tugas-tugas sehingga tidak terlalu berat untuk di Pak Wahyu itu ya. Iya. Dan ini Pak, menurut Pak Wahyu ini rencana yang paling mungkin dilaksanakan untuk waktu dekat ini dari 3 rencana itu kira-kira yang mana ini? Rencana paling dekat adalah prioritas yang menjadi prioritas adalah pelatihan. Jadi saya akan mencoba mengerjakan kegiatan pos dengan kolaborasi dengan pembantu bendahara atau saya lebih maksimalkan. Karena nanti ini di bulan Agustus ini sudah selesai, lalu ada laporan di bulan September ya. Iya. Jadi rencana kolaborasi itu ya Pak ya. Nah, apalagi ini sebentar lagi ada tagihan laporan pos untuk bulan Agustus ya Pak. Nanti bulan Oke Pak ya. Semoga nanti laporannya lancar lah ya Pak ya. Dan rencana yang Pak Wahyu rencanakan ini tentang kolaborasi dengan pembantu bendahara pos dapat berjalan dengan baik. Ini waktunya tidak lama ini ya Pak ya. Sudah hampir selesai nih dan kira-kira apa yang Pak Wahyu dapatkan dari obrolan kita hari ini Pak? Terima kasih ini ya yang dapat saya simpulkan dari obrolan kali ini. Tentu saya merasa lebih lega, ternyata setiap masalah itu ada solusi. Akan mulai saya bacakan besok pagi hari ini, nanti setelah kegiatannya akan saya mulai mengerjakan kegiatan-kegiatan yang Terima kasih ya Pak ya sudah meluangkan waktunya. saya terima kasih. Dan rasanya perlu kita ngobrol lagi di minggu depan ini. Saya pengen tahu hasil dari progres rencana apa yang Bapak lakukan tentang kolaborasi dan Siap. sukses ya Pak ya untuk laporan bos dan yang lainnya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak Hidayat, tadi sudah melaksanakan coaching nggih? Betul Pak. Ya. Bagaimana tadi coachingnya? Apakah berjalan baik dan lancar? Alhamdulillah Pak, kegiatan coaching yang tadi saya lakukan berjalan dengan baik dan lancar Pak. Iya. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan Pak Hidayat. Apa saja yang sudah Pak Hidayat laksanakan tadi pada saat coaching sehingga menjadi indikator keberhasilan pengembangan yang diinginkan Pak Hidayat? Iya. Tadi saat melaksanakan kegiatan coaching saya sudah melakukan kegiatan coaching sesuai dengan alur cerita Pak. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum percakapan dimulai. Kemudian saya juga sudah mengidentifikasi permasalahan coaching. Saya juga menanyakan rencana aksi terkait permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Dan juga saya memastikan coaching ini memiliki tanggung jawab terhadap rencana aksi yang akan dilaksanakan. Ya, bagus Pak Hidayat. Tadi hasil observasi saya juga
memantau proses coaching dari Pak Hidayat sudah berjalan dengan baik, kemudian sudah sesuai dengan alur Tirta. Tadi Pak Hidayat juga sudah menggali pertanyaan-pertanyaan yang menggugah coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Terakhir tadi Pak Hidayat sudah melaksanakan seluruh kegiatan coaching ini sesuai dengan prinsip coaching. Baik Pak Hidayat, terakhir saya ingin menanyakan terkait kompetensi apa lagi yang ingin Pak Hidayat kembangkan ke depannya sehingga dari hasil coaching ini untuk coaching-coaching selanjutnya. Ya, sebenarnya ada kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot yang ingin saya kembangkan lebih dalam lagi Pak, karena dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu akan menggugah ya coach untuk bisa menggali potensinya, menemukan solusi atas permasalahannya itu Pak. Iya, terima kasih, bagus sekali Pak Hidayat. Semoga coaching ke depan bisa lebih maksimal. Terima kasih Pak. Monggo Pak. Ya, selamat siang Pak Wahyu. Selamat siang Pak Hidayat. Baik kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat nih, luar biasa. Nanti ini ada kegiatan coaching ya Bapak ya? Iya, nanti kebetulan saya ada jadwal untuk kegiatan coaching. Sebelum kegiatan coaching Pak, ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dan ada beberapa hal juga yang ingin saya tanyakan kepada Bapak ini. Iya Pak. Ini yang pertama Pak, ini saya akan mendiskusikan rubrik penilaian Pak. Jadi nanti pada saat coaching, coach dan coachee akan saya nilai sesuai rubrik penilaian Pak. Yaitu misalnya apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan nanti juga saya akan mengamati bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Iya. Dan jangan lupa pula juga Pak, nanti untuk disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, Iya. ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ini ada beberapa pertanyaan ya Pak. Ini yang pertanyaan pertama. Iya, Ini Pak. saat coaching nanti, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan ini Pak? Iya, secara spesifik sih nanti ada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama, saya akan mendengarkan secara aktif. Kemudian saya akan mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oh ya, ada dua ya Pak, mendengarkan secara aktif dan pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian bagian kompetensi mana ya Pak yang secara spesifik ingin diobservasi Bapak? Iya, secara spesifik saya ingin mengobservasi tentang pertanyaan yang berbobot. Oh, pertanyaan yang berbobot ya Pak ya? Berbobot, ya. Oke, yang terakhir ini Pak. Kira-kira apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan ini Pak? Iya, indikator ketercapaian yang ingin saya kembangkan ini yang pertama, coaching itu bisa mengembangkan atau menemukan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapinya. Kemudian coaching bisa memunculkan dari dirinya sendiri, kesadaran dari dirinya sendiri. Ya, baik sekali Pak. Semoga nanti coachingnya berjalan dengan lancar ya Pak. Iya, terima kasih. Nanti kita setelah coaching ketemu lagi untuk ngobrol-ngobrol Iya, hasil pengamatan saya terhadap pelaksanaan coaching yang Bapak lakukan. Iya, terima kasih. Sukses, Pak. Oke, sama-sama. Gimana kabarnya Pak Didi? Alhamdulillah, baik Pak, sehat. Alhamdulillah. Pak Wahyu bagaimana? Alhamdulillah sehat ya. Akhir-akhir ini saya kadang memperhatikan ya, Pak Didik agak sedikit kurang seperti biasanya lah, agak sedikit. Mungkin ada pikiran. Betul atau Pak, ada yang mengganggu pikiran saya Pak. Untuk itu saya minta waktunya sebentar Pak untuk ngobrol Pak. Iya, kita bisa ngobrol-ngobrol panjang ya. Walaupun ya waktu tidak banyak ya, tapi kita bisa berbagi lah paling tidak. Nah, kira-kira ada permasalahan apa ini Pak Didi kok akhir-akhir ini merasa kurang nyaman atau ada yang mengganggu mungkin? Iya Pak, begini, saya kan mengajar kelas 6 Pak, Pak. Di kelas saya ada 23 anak. Jujur ada satu anak yang setiap kali pembelajaran itu menurut saya lumayan mengganggu Pak. Bandel dari mungkin. perilaku, ya betul Pak, agak bandel begitu Pak. Jadi perilakunya agak kurang terpuji, kadang menyepelekan saya, kemudian mengganggu teman Pak.
sering membolos juga Pak. Nah ending yang terakhir itu kemarin ada beberapa anak hari itu tidak masuk. Kemudian saya telusur dan ternyata anak tersebut yang mengajak untuk membolos Pak. Jadi kayak jadi gengnya itu Iya, ya, betul, tuanya Pak. itu. Iya, betul. Namanya Doni itu Pak. Doni. Oh, anak kelas 6 itu. Mas Nano. Yang agak gendut itu ya. Betul. Oh, Betul, Pak. Iya. Iya. Kadang ya. Betul. Saya cok memperhatikan juga. Ya. Mungkin sih hal yang apa itu memang sudah di luar kewajaran ya. Menurut saya termasuk sudah di luar kewajaran. Artinya normalnya kan anak ya berperilaku baik di sekolah gitu. Ya, dari permasalahan tadi kira-kira apa yang ingin Pak Didit dapatkan dari obrolan kita pada kali ini? Ya tentu saja saya ingin mendapat solusi terkait murid saya yang satu ini yang dimana itu tentunya agar ada jalan keluar untuk merubah perilakunya agar lebih baik lagi sehingga tidak mengganggu pembelajaran yang saya laksanakan. Iya, benar sekali. Kalau pembelajaran kok tidak kondusif pada beberapa anak yang seperti itu memang mengganggu. Nah, akhirnya pembelajaran yang tadinya akan lancar menjadi terhambat. Gitu. Betul. Iya. Terus ada rencana nggak kira-kira apa yang mau rencana dekat ini ya yang mau Pak Didik laksanakan untuk mengatasi masalah yang terjadi? Begini, setelah saya identifikasi ada beberapa penyebab mungkin penyebab mengapa Doni berperilaku seperti itu. Yang pertama memang Doni itu termasuk anak dari pejabat di lingkungan kita. Apa anaknya Pak Carik ya? Betul. Oh iya. Ya. Jadi mungkin perlakuannya di rumah agak manja, kemudian Istimewa bisa ya, mungkin diistimewakan. selalu diprioritaskan sehingga di sekolah pun terbawa merasa selalu lebih dari yang lain, Iya. sehingga menyepelekan yang lain, teman-teman bahkan gurunya Pak. Gitu. Iya, memang kondisi seperti itu ya kalau kita biarkan saja akan berlarut-larut dan akhirnya anak tersebut juga bermasalah, anak yang lain juga mendapatkan masalah. Iya. Kapan kira-kira rencana Terkait tadi Iya. rencana yang Iya. ditanyakan Pak Wahyu, saya berencana akan memanggil secara pribadi Orang Doni, tuanya. ya. Doni secara pribadi dulu. Oh, anaknya, secara pribadi, ya. iya. Anaknya mungkin saya bicara dari hati ke hati, bila perlu saya laksanakan restitusi, Iya. sehingga ada kesadaran yang muncul dari dalam diri Doni, penyebabnya bagaimana ataupun penanganannya bagaimana agar bisa saya ketahui. Selain nanti ada pemanggilan khusus terhadap Doni, ada yang lain yang akan Ada Pak, saya juga berencana nanti akan memanggil orang tua dari Doni, ya. agar saya telusur perilaku Doni di rumah bagaimana, agar orang tua juga mengetahuinya perilaku yang dilakukan Doni di sekolah, sehingga mungkin bisa membantu menasihati. Iya, rencana yang sudah yang mungkin akan dilaksanakan sudah bagus sekali ya, buat anaknya sendiri, kepada orang tua. Dan saya berharap nanti ada obrolan lagi kira-kira dengan perencanaan yang sudah direncanakan, kemudian eksekusi yang akan dilaksanakan. Saya ingin tahu nanti hasil akhirnya. Nanti kita bisa ngobrol lagi, ketemu lagi, dan ini menarik sekali nih tentang Doni. Nanti semoga yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan kita bisa ngobrol lagi dan perkembangannya bagaimana. Ya, insya Allah akan saya laksanakan rencana yang sudah tadi saya sampaikan. Kemudian terkait progres nanti kalau minggu depan akan saya ketemu dengan Wahyu. Terima kasih ini Mas sudah berbagi dengan saya. Semoga pertemuan berikutnya akan lebih berhasil. Saya yang terima kasih sekali. Jujur saya lega ini Pak. Oke. Setelah saya ngobrol-ngobrol seperti ini, ada beban yang berkurangi dari diri saya terkait masalah ini. Iya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ya, terima kasih Pak Didik.
Ya, baik Pak Wahyu, tadi sudah melaksanakan kegiatan coaching ya. Alhamdulillah. Bagaimana Pak tadi kegiatan Ya. coaching yang Pak Wahyu lakukan? Alhamdulillah kegiatan yang sudah saya lakukan berjalan dengan lancar, Pak. Alhamdulillah ya Pak. Ya. Sesuai harapan lah. Alhamdulillah ya. Terkait dengan coaching yang sudah Pak Wahyu tadi lakukan, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Wahyu. Ya, baik Pak. Yang pertama, apa ini Pak? Apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi ya Pak, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Pak? Iya, sesuai dengan catatan saya ya, tadi saya juga sedikit mencatat. Yang pertama, saya sudah melakukannya dengan alur tirta, Pak. Ya, tadi saya sudah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, rencana aksi yang akan dilakukan dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coach, ya, dengan bagaimana dia bisa menemukan solusi, kemudian dengan mempertimbangkan diri kekuatan dari dirinya sendiri. Jadi itu Pak. Betul sekali Pak, sesuai dengan hasil pengamatan saya juga tadi selama Pak Wahyu melakukan kegiatan coaching sudah berjalan dengan baik Pak. Iya Pak. Dan sesuai dengan alur tirta, dan Pak Wahyu juga sudah berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak, yang bisa menggali potensi dari coach untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan Pak Wahyu juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Ya, terakhir Pak, ini kira-kira kompetensi apa lagi Pak ini yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya, saya ingin lebih mendalami alur tirta. Jadi nanti dalam setiap permasalahan, saya akan selalu memecahkan masalah dengan menggunakan alur tirta. Seperti itu. Ya Pak, semoga di coaching selanjutnya Bapak juga akan lebih baik lagi ya dari coaching hari ini. Terima kasih. Sukses selalu Pak. Oke, terima kasih. Selamat pagi Pak Didik. Pagi Pak Wahyu. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Wahyu bagaimana? Ya, alhamdulillah sehat. Ya, kali ini saya akan melakukan kegiatan coaching ya. Pada bagian awal ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Didik. Baik Pak, silakan Pak. Iya, langsung saja ya. Jadi selama proses coaching nanti saya akan mengamati apakah Pak Didik sudah sesuai dengan rubrik penilaian. Misalnya ya, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana nanti Pak Didik bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach ya. Baik Pak. Oke. Ya, bimbingannya Pak. Siap. Ya, nanti kita akan kerjasama ya. Intinya pelaksanaan ini bisa terlaksana dengan baik. Ya, langsung saja ini Pak Didik. Yang pertama, kompetensi apa yang nanti akan dikembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Baik, dalam coaching nanti sebisa mungkin saya akan hadir penuh tentu, Iya. kemudian mendengarkan secara aktif. Terakhir saya juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada tadi. coach. Iya. Kemudian bagaimana kompetensi yang secara spesifik ingin Anda observasi terhadap? Kompetensi yang spesifik akan saya kembangkan nantinya saat coaching ada dua Pak. Iya. Mungkin saya akan mendengarkan secara aktif. Kemudian yang kedua, mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga coach mampu untuk menemukan penyelesaian sendiri. Iya, bagus. Ya, ini jadi pertanyaan terakhir ini Pak Didik. Kira-kira indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Didik nanti dalam proses coaching kali ini? Iya, tentu sesuai tujuan coaching, saya menginginkan coach itu dapat menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi oleh coach tersebut. Oke. Kemudian bisa juga untuk langkah-langkah selanjutnya. Siap. Jadi keinginan yang sangat baik ya, keinginan yang sangat bagus.
Dan mungkin ini cukup ya untuk pra observasi kali ini. Nanti Pak Didik bisa langsung melaksanakan project. Siap. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak Hidayat. Selamat siang Pak Didik. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik ya. Cuma ada beberapa pikiran aja ini Pak. Jadi saya pengen ngobrol sama Pak Didik. Alhamdulillah. Apa yang ingin Pak Hidayat obrolkan kali ini? Gini Pak, ini kan saya kan ngajar di kelas 5 ini ya Pak, dan sudah tidak asing lagi ya bahwa matematika itu menjadi sesuatu yang menakutkan bagi anak-anak. Cuma ini saya lagi di tahun ini kok rasanya berat ini ya. Jadi tentang pemahaman konsep matematika anak-anak kelas 5 yang tahun ini itu saya rasa kurang gitu Pak. Oh gitu ya. Jadi Pak Hidayat kelas 5, tapi tahun ini penguasaan anak terhadap matematika agak kurang gitu Pak. Ya, dari obrolan kita nanti kira-kira apa yang kita inginkan? Iya, saya sih berharap dengan obrolan kita hari ini Pak, saya punya solusi lah ya, atau punya cara untuk bisa meningkatkan pemahaman konsep matematika kelas 5 yang di tahun ini nih Pak. Gitu Pak. Oke. Nah, terkait pemahaman konsep matematika ini, idealnya bagaimana Pak? Iya, kalau menurut saya Pak ya, pemahaman konsep matematika menurut saya idealnya itu karena ini bersifat abstrak itu ya, itu menurut saya anak itu mampu mengaitkan konsep-konsep matematika ini dengan kehidupan nyata Pak. Jadi ketika ada soal-soal, anak itu sebenarnya kalau sudah paham itu tidak perlu menghafal rumus Pak. Jadi ketika variasi soal itu ada, kita buat variasi soal, anak tidak kebingungan karena anak sudah memahami apa yang dimaksud dalam soal itu Pak. Jadi terkait pemahaman konsep matematika tadi bisa mengaitkannya dalam Betul. Itu kondisi ideal ya Pak. Betul. Nah, jika kondisi ideal ini diukur dalam angka itu 10, kira-kira di kelas Pak Hidayat sekarang ini kondisinya di level berapa? Iya, sebenarnya beragam ya Pak ya, tapi walaupun ada yang 8 ya, beberapa anak itu yang bagus, tapi memang rata-rata di 5 ini Pak, kalau di tahun ini nih Pak. Jadi di posisi 5 Posisi ya? 5. Cukup lumayan rendah nih gitu. Ya, nantinya kira-kira Pak Hidayat menginginkan di kelas Pak Hidayat ini penguasaan konsep matematika tadi bisa naik di level berapa juga? Iya, saya sih tidak muluk-muluk ya Pak, realistis lah ya, kalau mau ke 10 itu terlalu berat lah ya, dan dengan kondisi anak yang tahun ini 7 itu saya sudah senang mata, 7, 8 itu saya sudah ada peningkatan seperti itu, ada progres, saya sudah senang itu Pak. Baik. Ya, cukup realistis lah ya. Betul. Ya, kemudian kira-kira rencana dari Pak Hidayat terkait untuk tadi meningkatkan pemahaman atau penguasaan di konsep matematika di kelas itu apa yang ingin Pak Hidayat? Iya, jadi saya itu kan paham betul lah ya Pak, kalau matematika itu sifatnya abstrak lah ya, dan anak usia SD itu kan masih berpikir secara konkret. Nah, jadi saya punya pikiran bagaimana mengkonkretkan konsep-konsep matematika ini yang bersifat abstrak Pak. Jadi ini kan saya sedang mempelajari atau mengajarkan tentang pecahan ya Pak. Saya punya rencana untuk membuat alat peraga ini Pak, seperti blok pecahan gitu Pak. Iya, bagus sekali itu Pak. Berarti intinya karena tadi abstrak, anak harusnya konkret ya dikonkretkan ya Pak. Betul. Dengan membuat Alat peraga alat blok peraga. pecahan. Ya. Bentuknya apa tadi? Blok pecahan. Blok pecahan. Selain itu ada lagi mungkin alternatif lain? Ya tidak dipungkiri ya Pak, anak-anak zaman sekarang itu sukanya gadget ya, digital lah ya. Untuk itu saya juga punya rencana untuk membuat media digital Pak, seperti channel YouTube nanti yang kontennya isinya itu tentang pembelajaran terutama matematika. Jadi anak bisa memvisualkan ini konsep-konsep matematika yang bersifat abstrak, sehingga anak bisa mempelajarinya bahkan di rumah Pak, karena channel YouTube ini bisa diakses lewat di rumah saat anak di rumah gitu. Baik, luar biasa, mantap Pak Hidayat ya. Jadi ada dua konsep rencana yang mungkin akan Pak Hidayat laksanakan ya. Nah, kira-kira yang memungkinkan terdekat untuk dilaksanakan yang mana itu Pak Hidayat? Ya sebenarnya sih dua-duanya saya pengen ya Pak, karena dua-duanya ini terkait ya, dan ya terkait tadi itu. Tapi
untuk waktu dekat mungkin saya akan lebih ke alat peraga Pak, karena untuk channel YouTube atau membuat konten YouTube itu kan perlu persiapan yang matang, persiapan rekaman, desain dan sebagainya. Untuk itu yang paling mungkin untuk dalam waktu dekat ya ini alat peraga, dan ini kebetulan hari Senin besok ini Pak ada pelajaran matematika untuk itu bisa saya langsung terapkan itu. Siap, luar biasa sekali ya. Monggo diterapkan, dicoba ya Pak Hidayat. Nanti mungkin minggu depan kita ketemu lagi. Kita melihat bagaimana progres terkait tadi pemahaman konsep matematika di kelas Pak Hidayat. Ya. Begitu ya Pak Hidayat. Terima kasih. Ini waktunya juga saya ada keperluan lain lagi. Tapi terima kasih ya Pak. Ini saya merasa lega juga ini Pak ngobrol dengan Pak Didik, sudah mau menjadi tempat curhat. Jadi saya tolong, dan saya juga punya strategi untuk tadi meningkatkan pemahaman konsep matematika di kelas saya. Ya. Baik, terima kasih sama-sama Pak Hidayat. Sukses selalu nggih. Semangat nggih. Baik Pak Didik, bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Lega Pak, alhamdulillah berjalan lancar Pak. Ya, ikut senang ya, berjalan lancar, tidak ada hambatan ya. Alhamdulillah tidak ada Pak ya. Iya, yang pertama ini ada beberapa hal yang mungkin ini jadi catatan saya juga yang akan saya tanyakan kepada jenengan. Siapa? Apa saja yang sudah Bapak dapatkan pada saat coaching? Apakah indikator-indikator sesuai dengan yang diinginkan? Iya Pak, baik, terima kasih. Selama coaching tadi saya juga sudah melaksanakan alur tirta yang sudah direncanakan, di mana saya sudah menggali tujuan dari coaching, kemudian mengidentifikasi masalah yang dihadapi, kemudian menanyakan rencana yang akan dilaksanakan, dan terakhir terkait tanggung jawab coaching dalam rencana tadi. Saya juga berusaha untuk menggali potensi coaching untuk menyelesaikan masalah-masalah. Iya, ya luar biasa sekali ya. Setelah tadi saya melakukan pengamatan, ada beberapa hal yang ingin juga saya tanyakan setelah itu. Tadi sudah sangat bagus sekali. Yang pertama ini ya, Pak Didik tadi melakukan proses coaching itu sudah sangat berhasil. Sudah melakukan dengan alur tirta, kemudian bisa menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Pak Didik juga sudah menerapkan kompetensi coaching, yaitu hadir penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Luar biasa sekali. Dan semoga ini ya kedepannya mudah-mudahan semakin sukses, diberi kemudahan dalam melakukan coaching. Amin. Oke. Ya Pak. Dan yang terakhir mungkin ini kompetensi yang ingin dikembangkan. Kira-kira apa sih kompetensi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil tadi melakukan coaching hari ini? Dari hasil coaching tadi tentu saya ingin lebih mendalami lagi tentang tirta tadi, sehingga di coaching selanjutnya bisa lebih maksimal. Oke, baik Pak Didik, terima kasih ini sudah melakukan tanya jawab, sudah sangat bagus. Saya mengucapkan banyak sekali terima kasih. Terima kasih sama-sama Pak.